Semua tetangga, lihat baik-baik ya, menantuku, Intan, hamil pewaris tunggal keluarga besar Rizky. Jadi hari ini aku buat aturan. Beberapa bulan ini, seluruh gedung harus kerjasama. Mohon dimaklumi Tante, Paman, semuanya demi anak. Kalau anaknya lahir, pasti berterima kasih. Jadi, aturan di sini harus dipatuhi. Siapa yang mengabaikannya, jangan salahkan aku yang tak kenal ampun. Dilarang benda bawa sial. Dilarang tanam kaktus. Kendalikan bau lantai. Patuhi waktu kandungan. Dilarang pakai mesin cuci setelah jam 9 malam. Dilarang tekan tuas switcher. Tante mau deklarasikan wilayah darurat? Kamu dari unit mana? Masih muda? Ngerti apa? Dengar ya, benda berdering di pintu dan benda berduri bisa ganggu roh bayi. Belum punya anak, diam saja. Tante, ini sudah abad 21. Harus ilmiah. Menantu tante hamil itu kabar baik. Tapi jangan pakai mitos tak berdasar untuk mengganggu kehidupan normal tetangga. Aku takkan patuhi aturan ini. Bu, aku pernah lihat dia di lantai yang sama, unit 903. Aku tak peduli kalian setuju atau tidak. Aturannya sudah kubuat, terutama yang baru lari pulang tadi, gadis unit 903. Aku lihat di depan pintumu ada benda besi runcing dan mawar di balkonmu. Bersihkan dalam setengah jam. Kalau tidak, aku yang datang ke sana. Sing Ting. Lari, coba lari. Warga unit 903. Ku bilang bersihkan barang di depan. Sok mati ya. Tag di grup juga nggak dibales. Tante, bicara baik-baik. Jangan main petak umpet di garasi. Bahaya. Ornamen di depan rumahku itu seni. Bunga di balkon itu tanamanku sendiri. Kenapa aku harus bayar tahayul keluargamu? Berani melawan. Pusing. Parfumnya bau banget. Rasanya bayi di perutku jadi nggak enak. Lihat, masih pakai parfum. Kamu sengaja kan? Kalau nggak kasih penjelasan, jangan harap bawa mobilmu. Kalau nggak bersihkan barang sialan itu, hari ini jalanin mobilmu di tubuhku. Nyawa orang tua ini demi damai keluarga Rizky. Pantas. Kamu ngapain? Mau merampok? Halo, pusat pengelola? Ibu Ratna dari unit 904 merebut kunci saya. Sekarang merusak rumah saya. Cepat kirim satpam. Alamatnya Blok X1, unit 903. Nah, cepat pulang. Wanita ini mau bunuh anakmu. Dia juga mukulku. Cepat ke sini. Perutku sakit banget. Dasar jarang! Berani sentuh ibuku! Berani ganggu kesayanganku! Berhenti! Mau apa kalian? Dia menindas ibuku dan istriku! Ini urusan keluarga kami! Di rumahmu itu urusan keluarga, tapi main tangan di rumah orang, itu bukan urusan keluarga. Kalian semua tenang! Komandan datang tepat waktu. Lihat benda-benda di rumahnya, ada ujung tajam dan berduri. Sekali masuk, aku merasa tak enak, perutku sakit. Kami dengan baik-baik menawarinya. Agar dia menyimpan benda bawa sial ini, dia malah tak mau. Bahkan sengaja menggunakan benda ini untuk merugikan bayi di perutku. Benar! Dia sangat kejam! Sengaja menggunakan benda ini untuk mengutuk kami. Aku emosi, makanya mau meladeninya. Aku mengutuk kalian. Jelas-jelas kalian bertiga merebut kuncinya. Menerobos masuk ke rumahku dan menghancurkan barangku. Kamu! Omong kosong! Kamu yang tak peduli keselamatan anak kami. Makanya kami terpaksa membela diri. Ada konflik warga berat di Blok X, Unit 903. Di lokasi ada kerusakan barang dan risiko bentrok fisik. Mohon Pak Arif segera hadir. Ulan, mohon Pak Arif segera hadir. Kamera parkir dan ponselku merekam mereka ribut di garasi dan merebut kunciku seluruhnya. Kamera pintu-pintuku juga merekam Ibu Ratna membobol pintu masuk. Bagus! Kamu ini Dewi! Tetangga sekalian, ini yang unit 904 sebut menawar. Video 1 merekam mereka memblokiku, merebut kunci mobil dan rumahku. Video 2 merekam Ibu Ratna pakai kunci curian membobol rumahku. Astaga, ini perampokan kan? Keluarga unit 904 terlalu arogan, berani merebut kunci dan buka pintu orang. Aku juga lihat aturan itu, benar-benar keterlaluan. Dukung Nona Unit 903, tuntut keadilan. Ngawur! Benar-benar ngawur! Masuk rumah orang tanpa izin, sengaja merusak barang. Ini bukan konflik tetangga lagi, kalian sadar? Sepertinya ini harus ada penjelasan, tapi tak bisa menyinggung orang ribut terkenal ini. Sudah, karena bangunlah dulu. Lantainya dingin. Kita selesaikan ini di dalam. Jangan sampai ditertawakan. Nona Dewi, lihatlah kerugian Anda.
pengelola akan urus ganti rugi. Tapi, Tante Ratna sudah lanjut usia, dan ada orang hamil di rumahnya. Jadi, mari kita saling mengalah. Anda simpan dulu benda seni di depan pintu itu. Untuk damai tetangga, benar kan? Anggaplah ini demi pengelola. Pak Arif memang bijak. Kami bukan orang yang tak masuk akal. Demi bayi di kandungan, habiskan uang untuk meredakan masalah wajar. Benar. Hal sepele. Kok sampai begini? Pak Arif, ini bukan masalah uang. Ini masalah prinsip. Hari ini dia bisa merampas kunci, masuk dan merusak barang. Besok dia bisa lebih parah. Saya minta pengelola sesuai aturan, mencatat perilaku buruk mereka, dan mengumumkannya ke seluruh gedung. Aduh, Nona Dewi. Mengumumkannya berdampak buruk kan? Kalian kan sering bertemu. Tenang, kami akan catat. Pasti dicatat. Kak Ratna, kalian pulang dulu. Pulang dan istirahat. Biar saya urus ganti rugi. Dasar bocah, tunggu saja. Keluarga ini memang susah diurus. Ada yang tua dan hamil. Kami juga benar-benar tak ada cara lain. Cuma bisa tahan saja. Barangku dihancurkan. Aku harus tahan. Cuma karena aku taat hukum. Orang baik pantas dianiaya. Bau apa ini? Bagus. Sungguh luar biasa. Tua bangka. Benar-benar keterlaluan. Tunggu saja. Bau apa ini? Kok bau banget? Iya. Bau busuk dari mana? Nggak kuat. Aku mual. Sayang, kenapa? Beraninya. Dasar jalang. Sengaja. Buka pintunya. Apa niatmu? Racuni wanita hamil pakai barang kotor. Kau mau bunuh anak keluarga emas kita? Ngapain malam-malam begini? Kamu sengaja kan? Aduh, menantu tante kenapa? Cuma bau begini aja nggak tahan. Nggak berlebihan kan? Aku cuma makan cemilan. Melanggar hukum. Jangan sok bodoh. Kamu sengaja balas dendam. Balas dendam? Tante. Apa Tante salah paham soal kata balas dendam? Atau kita bahas ini dulu? Atau aku panggil orang periksa sidik jari di atasnya? Aku nggak ngerti maksudmu. Sekarang juga bawa barang bau busuk ini dari sini. Atau aku laporin kamu. Laporin apa? Laporin aku makan di depan pintu. Tante, mending tante urus menantumu dulu. Muntahannya parah. Jangan sampai gawat kandungannya. Kok internetnya mati? Jangan-jangan... Tusin internetku. Nggak bisa kerja. Ini bikin aku rugi. Nenek sialan. Kau cari mati ya. Buka pintu! Ibu Ratna! Cepat buka pintu! Kau gila lagi? Nggak tahu aku sedang istirahat. Kau mau apa? Wanita gila? Beraninya masuk? Beraninya kau! Internetku, kau yang potong kan? Kau ketaka basah. Apa lagi alasanmu? Omong kosong. Gunting bisa buktikan apa? Kau yang memfitnahku. Merebut juga percuma. Aku tak cuma punya cut tua gunting ini. Buktinya, akan ada yang bilang, celah di sini. Dan ujung kabelku. Apa cocok? Pergi sana. Cepat keluar dari rumahku. Kamu ini menerobos masuk. Kalau tak keluar, aku lapor polisi. Dasar jalang. Dasar tak tahu malu. Teruslah teriak, biar semua orang lihat perbuatan kotormu. Sengaja potong kabelku, merusak fasilitas umum. Ini kejahatan. Kamu ini menerobos masuk. Betul. Kamu kan gadis muda, kok tak tahu malu? Tak mampu bayar internet, malah datang memeras kami. Gadis seumuran kamu, tak cari kerja yang beneran. Malah di rumah terus. Entah kerjaan apa. Bu, jangan gitu. Mungkin dia lagi watch streaming. Yang baju mimim berdansa di depan kamera. Cepat dapat uang. Sekarang internet mati, pasti dia panik. Kalian ngawur. Jangan menggonggong di depan rumahku. Kamu kelihatan gila. Cepat ke rumah sakit, obati gangguan mentalmu. Pergi sana. Kejam banget.
Kak, kamu gak apa-apa. Jangan nangis. Nenek itu gila. Jangan dihiraukan. Mereka potong kabelku. Aku jadi nggak bisa kerja. Dan malah menghina aku. Kak, kamu baru pindah. Belum tahu. Penyewa sebelummu, wanita yang baik. Cuma karena sering dibawa kasih makan anjing jalanan, nenek itu tak suka. Malah sebarumor bilang dia goda anaknya. Sampai orang itu terpaksa jual rumahnya. Terus, pengelola tak urus. Mana bisa. Pengelola cuma tegur sedikit. Nenek itu langsung jatuh ke lantai, pegang dada bilang sakit jantung. Sekarang, menantunya lagi hamil. Pasangan nenek dan ibu hamil ini tak terkalahkan. Apa kita biarkan mereka berbuat seenaknya? Apa di dunia ini tak ada hukum? Bayangkan kalau nenek itu tahu, menantunya yang selalu dia manjakan selingkuh di luar. Dan kesayangannya itu bukan keturunan keluarga Rizky. Apa yang akan terjadi? Ya ampun, Kak Dewi. Jangan asal bicara. Kalau tetangga tua itu dengar, dia bisa menghabisimu. Harus ada buktinya. Sini. Tolong, lihat ini. Aku cuma khawatir. Ini kan menantunya, Intan. Siapa pria di sebelahnya? Kelihatannya agak tua. Ya, inilah masalahnya. Kerabat. Tunggu. Ya ampun, Kak. Terlalu intim. Apa ini benar? Tapi ini seperti sarang lebah. Jangan usik sarang lebah itu. Keluarga itu sangat kejam. Jaringan internetku juga pernah dipotong. Akhirnya aku cuma pasrah. Dengarkan aku. Mengalah saja. Kalau tak bisa melawan, hindari saja. Aku takkan mengalah. Nenek jahat itu, aku pasti bisa mengalahkannya. Hei Dewi, kamu kan penulis skenario? Buat apa minta kustomisasi peletuk kejutan itu? Itu buat bikin kaget orang ulang tahun. 5 meter sekelilingnya penuh emas. Bersihkan saja bikin gila. Jangan dipakai buat hal buruk. Aku punya rencana. Tenang saja. Senjata rahasia ini pasti dipakai di tempat yang paling berharga. Dengar nata suaramu, tak nyaman di rumah baru, tak akur dengan tetangga, ada yang menindasmu? Tenang saja. Kamu kan tahu aku. Siapa yang berani menindas aku, pasti ku beri dia hoki besar. Jalan unit 903. Kamu sengaja kan? Kau pakai barang kotor ini buat kami. Akan kulawan kau. Barang kotor? Barang kotor apa? Tante bicara apa? Dan pakaian tante ini model terbaru tahun ini. Unik juga. Jangan pura-pura. Ini pakai kirimanmu. Di luar tertulis sarang waret import. Saat ku buka, meledak ke seluruh tubuhku. Beli nggak bisaku. Bagaikan ada udang di balik batu. Hoki-hoki. Gadis sialan ini tahu cara menikmati hidup. Beli sarang walet terbaik. Pas buat tambah tenagamu. Masuk ke mataku. Dasar gadis sialan. Beraninya main koper padaku. Tunggu saja. Aku telepon orang sekarang. Pengelola, cepat datang. Pemilik unit 903 sengaja lepas bahan kimia mau bunuh ibu hamil. Tasan pestaku. Temanku Utah, aku sengaja buat kejutan. Kok malah kamu buka? Kejutannya hancur. Masih berdalih. Berdalih paket di depan pintuku. Kok sampai ke rumahmu dan kamu buka? Gadis sialan, hebat bicaramu. Terus kenapa? Semuanya, cepat lihat. Gadis sialan ini sengaja pakai bahan kimia padaku. Hari ini aku korbannya. Siapa tahu yang berikutnya kalian semua. Nasibku sungguh malang. Waktu kamu curi paketku, kok nggak bilang nasibmu malang? Ambil paketku malah sok benar. Pas banget kalian datang. Cepat lihat, rumah kami penuh serbuk emas ini. Dia sengaja lakukan ini. Ini sengaja balas dendam. Cepat bawa orang berbahaya ini keluar dari kompleks kita. Bu, perilaku Anda ini sudah mengganggu tetangga. Perilaku apa? Ini kado ulang tahun temanku. Petasan prank untuk pesta. Apa hukum yang aku langgar? Oh ya, kalian belum tahu alur kejadiannya kan? Tante ini yang mencuri paketku dan membukanya. Aku belum menuntutnya. Benar? Dia itu pencuri. Dia pernah curi pesananku. Betul. Kami pernah tangkap yang mencuri paket. Bukan cuma sekali. Curi paket apanya? Koridor ini ruang umum. Saat beli rumah, kami sudah bayar iuran. Barang di ruang umum, apa salahnya aku ambil? Tante, jangan bilang begitu. Mencuri paket orang itu memang melanggar hukum. Bocah sialan ini bersekongkol dengan pengelola, menindas orang tua sepertiku. Tak adil. Bu, soal ini mending lupakan saja. Menalalah. Lupakan apanya? Kalian dengar sendiri. Dia yang mencuri paketku duluan. Mana bisa dibiarkan? Hal ini tak bisa dibiarkan. Dia pakai bubuk kimia tak jelas ini. Sengaja mencelakai menantuku yang hamil.
Sekarang aku akan bawa menantuku ke rumah sakit periksa. Kalau menantuku dan bayinya kena apa-apa, aku tak akan melepaskannya. Kut, kalau takut, cepat ganti rugi. Bayar denda. Uang ganti rugi psikis, uang ganti rugi kerja, dan biaya bersih-bersih. Totalnya ini 3 juta. Mending maling saja. 3 juta apanya? 30 juta. Kamu gila ya? Panggil manajer pengelola. Aku lapor kalian pemerasan. Siapa takut? Aku malah takut. Kamu tak lapor. Pak Arif, ada orang memeras di sini. Tolong datang ke sini. Kak Dewi, meski glitter ini tak beracun, tapi kalau mereka ngotot, bahayanya buat ibu hamil, apa bisa? Pak, akhirnya datang. Dia mau bunuh. Dia sengaja taruh serbuk kimia beracun di paket. Saat aku buka paket, serbuknya ke seluruh rumah. Bahkan menantuku yang hamil sampai janinnya terganggu. Perutnya masih sakit. Tolong beri kami keadilan. Pak, aku yang lapor RT. Dia yang curi paketku, malah balik menyalahkan. Nona, kami mengerti perasaanmu. Wajar ada sedikit konflik antar tetangga. Tapi caramu ini, lihat, bikin ibu hamilnya ketakutan. Ini jadi repot. Apa maksud caraku? Ini kado ulang tahun dari teman. Aku suruh dia kirim ke rumah. Ada masalah? Tante ini yang merebut barang pribadiku dan membukanya sampai kado rusak. Aku ini korbannya. Silakan lihat, Pak. Ini dari teman sekelas, kado petasan pesta khusus. Bahan utamanya adalah serbuk kilau food grade. Sama seperti taburan gula di kue, tak beracun. Aku belum tuntut dia curi kado berharga dariku. Kado apa? Kamu sengaja. Aku baru lihat video di HP. Ada yang sudah tahu tetangga alergi kacang, malah taruh permen kacang di depan. Tetangga alergi masuk RS. Akhirnya yang taruh permen harus ganti biaya medis. Serbuk ini pasti direncanakan. Mau celakai menantuku. Tante, itu cuma rumor. Pertama, mencuri itu tindakan buruk. Semua akibatnya harus ditanggung pencurinya. Kedua, soal kasus yang Tante sebut. Kalau pemiliknya sengaja tahu dan pakai alergi untuk melukai, maknanya berubah. Tapi petasan Nona ini dari teman. Tak ada bukti dia berniat melukai kalian. Jadi ucapan Tante tak benar. Mending Tante jangan sering lihat akun hoax nggak jelas itu. Tante pikir pusat mediasi milik Tante yang paling ribut yang menang. Aku tak peduli. Kalian ini sekongkol. Bersekongkol menindas nenek tua ini. Lihat semua, RT menindas rakyat. Siapa berani ganggu ibuku? Nak, akhirnya kamu pulang. Mereka ini, lihat kita tak ada pria. Malah berkomplot menindasku dan Intan. Aku, Rizky, bukan orang yang bisa diremehkan. Menindas ibuku, nyalimu besar juga. Tuan, jaga bicaramu. Kami pengelola, kami sedang mengurus masalah kalian dengan tetangga. Pak Arif, kok bicara gitu? Aku ini warga yang patuh hukum. Patuh hukum. Suamiku, perutku sakit. Sudahlah, lihat. Meski dia mencuri paketmu, tapi dia sudah kena akibatnya. Ibu hamil ini juga sangat ketakutan. Lupakan saja masalah ini. Kalian saling minta maaf dan berdamai. Damai. Aku tak setuju. Bisa berdamai. Suruh dia ganti 30 juta untuk kerugian moralku. Kalau tidak, belum selesai. Boleh? Mau bahas ganti rugi ya? Kita hitung dengan jelas. Harga petasan konfeti ini 888.000. Lalu sebelumnya kalian potong kabel internetku. Buatku tak bisa kerja sehari. Menurut tarif naskahku, kerugian minimal 2 juta. Totalnya, semuanya 2,888 juta. Dibulatkan saja, ganti 3 juta. Aku tak akan usut lagi. Apa? Kotak buruk ini minta 3 juta? Mending kamu merampok. Tak sebanding ibumu. Sekali buka mulut, minta 30 juta. Aku ini ada kerugian finansial yang jelas. Ada bukti. 30 juta yang kalian minta. Itu pemerasan. Ini namanya ganti rugi. Sifatnya berbeda. Cuma ambil barang gurumu, apa salahnya? Aku nggak punya uang. Aku cuma nenek tua. Takut apa? Tangkap saja aku sekarang kalau berani. Oke. Kalau kalian anggap pencurian hal sepele dan pemerasan tak masalah, aku akan lapor polisi. Menuntut kalian karena pencurian dan pemerasan. Oh ya, sekalian ingatkan, pemerasan dengan jumlah besar bisa dihukum maksimal 3 tahun penjara. Kita lihat hukum mendukung siapa. Jangan, ini salah kami. Cepat minta maaf. Maaf, sudah puas? Jangan minta maaf ke jalang ini. Cuma barang rongsokan kan? Emangnya perlu? Jangan sok berkuasa di sini menakut-nakuti orang. Bu, bisa diam sebentar? Mbak, Pak, maaf. Ibuku sudah tua, agak pikun. Aku mewakilinya minta maaf. Maaf ya. Aku jamin ibuku takkan sentuh barang orang lagi. Minta maaf yang tulus. Perutku, pasti dari serbuknya yang bermasalah. Membuat bayi di perutku kaget. Pas ada masalah, kamu langsung sakit perut. Kamu. Sudah, kita kan tetangga, sering ketemu. Dia juga sudah minta maaf. Soal hari ini, mending kita lupakan saja. Sepertinya hari ini sudah hasil terbaik. Tak mungkin mereka ganti rugi. Tapi setidaknya mereka mengalah di depan umum. Baiklah, makasih sudah datang, Pak. Aduh, saling melindungi. Bersekongkol menindasku seorang nenek tua. Semuanya, lihatlah, tak adil. Siapa yang berani menindasnya?
Benar-benar batu di selokan. Ulanglah, bikin pusing. Dia maki siapa? Batu di selokan itu? Apa artinya? Bu, dia bilang ibu busuk dan keras. Kurang ajar! Siapa yang kau panggil busuk dan keras? Keluarga kalian semua batu di selokan. Manajer, pengelola, belum jauh. Kebetulan paketku juga hilang. Pisau cukur impor, lebih dari Rp1 juta. Gimana kalau aku panggil mereka kembali? Kita bahas tuntas. Di mana paketku hilang? Bu, jangan bicara lagi. Ayo pulang. Lihat saja nanti. Suatu hari nanti, kalian semua akan menyesal. Bu, kok ibu kesini? Ngapain nggak telepon dulu? Kalau ibu nggak datang, kamu bisa-bisa dijegal sampai di depan rumah. Tadi ibu ketemu tetangga di bawah. Katanya di atas ribut banget. Pas dengar lantai 9, ibu langsung panik. Cepat cerita ke ibu, ada apa sebenarnya? Nggak apa-apa, udah beres. Siapa anak ibu ini? Masa biarkan orang lain menang? Cuma ribut sama wanita galak. Cuma buang-buang omong doang. Kamu ini cuma bilang yang baik-baik. Tinggal sendirian di luar, ibu selalu khawatir. 2 hari lalu pas telepon, dengar kamu terus menghela napas. Ibu langsung merasa ada yang aneh. Ayo masuk, cerita ke ibu. Mereka menerobos rumahku, hancurkan barangku, dan berulah di mobilku. Keterlaluan, mereka ini jelas preman. Tenang nak, ibu di sini. Siapa yang berani ganggu kamu? Hadapi orang begini, ngomongin logika percuma. Harus pakai otak. Bu, terus kita harus gimana? Tenang, kalau ada musuh, kita hadapi. Bukannya mereka suka main kotor? Kita tunjukkan pada mereka apa itu orang tua lebih jago. Bu, ibu baik banget. Tenang nak, ada ibu di sini. Siapa yang berani ganggu kamu? Suara apa ini? Suaranya dari akas. Tunggu, Tante Lina dibawa putrinya pagi ini. Ini ulah orang unit 904. Ini alat getar, spesial buat ganggu tetangga. Bagus, mereka mulai balas dendam. Bu, gimana ini? Mereka nggak buka pintu. Kita nggak bisa apa-apa. Mereka pikir begini bisa atasi kita. Trik sepele ini mau bikin ibu kewalahan. Cih. Tenang, mereka pura-pura mati di dalam, kita ketuk pintu tetangga. Biar semua orang yang tentukan. Aku mau lihat Ibu Ratna caranya neles di depan umum. Pagi-pagi begini, ada apa ini? Suaranya bikin ribut semalaman. Anak-anakku sampai nangis berkali-kali. Tetangga sekalian, maaf sekali. Suara ini dari unit 904. Ulah Ibu Ratna. Kami ketuk pintunya semalaman. Mereka tak buka. Dengar semua, ini rekaman suaranya semalaman. Mereka sengaja pakai alat getar buat ganggu. Karena masalah sebelumnya, sengaja balas dendam ke kami. Keterlaluan. Mana ada yang berani macam ini? Kita temui dia bareng-bareng. Kalian banyak orang meneroboni pintuku, mau apa? Ada apa? Ibu Ratna, kau pakai alat getar bikin ribut semalaman. Ganggu ketenangan seluruh gedung. Hari ini kau harus beri penjelasan. Kalian apa? Ada yang beri alat getar sengaja bikin ribut di malam hari. Pak, lihat. Ini buktinya. Pasti ada di kamarnya. Cari saja. Nawur! Ini masuk rumah orang. Semua lihat! Pengelola menindas nenek malang ini. Jadi kamu, Rizky kan? Ikut kami ke pengelola. Kami akan lapor atasan dan laporkan ke polisi. Kalian cuma pengelola, kenapa bawa anakku? Buat ribut pakai alat, sangat ganggu orang lain. Kami tak tangkap dia, tapi bawa untuk verifikasi. Bu, tolong! Pak, anakku, dia tak sengaja. Lapor saja, jangan lapor polisi. Ibu, Rizky dibawa. Gimana ini? Nak, cepat. Papa ibu. Ibu, jantung ibu berdebar. Pusing. Ma, kenapa? Aku telepon 119. Dok, tolong tuliskan rujukannya. Lakukan pemeriksaan yang termahal. Perasaanku paling akurat. Ini pasti bukan masalah kecil. Pasti ada masalah besar di dalamnya. Jangan remehkan. Pasien lama berada di lingkungan bising dan getaran, sangat stres, menyebabkan hipertensi akibat stres dan aritmia. Meski belum mengancam nyawa, tapi untuk jaga-jaga sebaiknya dirawat dan istirahat dulu. Baik dok, kami mau dirawat.
Pak Manager, ini surat diagnosis ibuku. Ibuku sudah lanjut usia. Khusus datang ke sini untuk istirahat, tapi malah begini. Hanya karena keluarga mereka berbuat bising sepanjang malam dan mengganggu, tekanan darah ibuku jadi tinggi dan harus dirawat. Ini bukan lagi sekedar perselisihan tetangga. Ini penganiayaan disengaja. Aku akan menuntut mereka. Keadaan ini serius. Tindakan kalian sudah menyebabkan cedera fisik yang nyata pada orang lain. Sekarang korban menuntut kalian secara pidana. Kalian mau berdamai? Atau biarkan kami lapor agar polisi yang urus? Damai, kami mau damai. Kalau begitu, ke rumah sakit dan bicaralah dengan korban. Lihat apa yang terjadi. Kami tak sengaja. Ambillah buah ini. Nyawa tua ini hampir melayang karena kalian. Apa gunanya makan buah? Dokter bilang, penyakitku jadi kronis. Harus terus minum obat. Tiap hari sesak napas. Ibu, tolong maafkan kami. Rizky masih ditahan. Buatlah syarat. Bagaimana ibu bisa memaafkan kami? Boleh. Ayo hitung. Biaya rawat dan obat ibuku, biaya pemeriksaan saat ini 3,6 juta. Biaya nutrisi, ganti rugi aksen kerja. Dan yang terpenting, ganti rugi psikis. Kalian yang atur. Ku berikan 1 juta lagi. Jadi 5 juta. Apa boleh? 5 juta? Kalian anggap aku pengemis. Dokter bilang penyakitku bisa kambuh kapan saja. Seumur hidupku harus terus takut. Kalau tak ada ini, tunggu saja surat panggilan pengadilan. 10 juta, 20 juta, kurang sedikit saja tak bisa. Kalau tidak, aku lapor polisi. Proses putramu secara hukum. Biar dia bayar akibat perbuatannya. 20 juta? Kau merampok ya? Dasar nenek tua bau tanah. Kamu ketagihan memeras ya? Dokter, perawat, cepat ke sini. Penyakit ibu kambuh karena Kalian lihat sendiri, ini mereka. Sengaja memprovokasi pasien. Kalau ibuku kenapa-napa, kalian tak akan lolos. Aku lapor polisi sekarang. Tuntut kalian pembunuhan. Bu, gimana? Udah keterlaluan. Rizky bisa dipenjara. Kalau ada catatan, di mana nasib anak kita? Masa depan hancur. Baik, uangnya kami bayar. Jelaskan ke pengelola apartemen. Jangan bikin masalah makin besar. Asal Rizky tak ada catatan, berapa, bilang saja. Uang. Kami tak mau 10 rupiah pun. Kamu, apa maksudmu? Jangan main-main. Aku tak main-main. Cuma satu syarat. Mulai sekarang, kalian berempat jangan ganggu putriku. Dewi lagi. Jangan ganggu di rumah. Jangan main kotor. Jangan pakai alat getar atau semacamnya balas dendam ke kami. Asal kalian bisa jamin. Soal hari ini, aku tak akan tuntut. Dan jelaskan ke pengelola apartemen. Agar mereka tak lapor soal Rizky ke polisi. Tapi kalau kalian ingkar janji, nanti tak semudah ini. Aku jamin. Aku jamin sekali. Takkan ganggu Dewi lagi. Takkan ganggu kalian berdua. Ya, kami jamin. Bu, ayo pergi. Melawanku. Bu, ibu hebat banget tadi. Tapi, kenapa ibu nggak mau uang mereka? Itu kan ganti rugi mereka. Ingat, nak. Harus baik, tapi jangan lemah. Kita tak butuh uang, tapi damai. Biarkan mereka tak ganggu kamu. Hadapi orang jahat, jangan harap mereka insaf. Ambil kelemahan mereka, biar mereka mengalah. Jaga diri kita yang terpenting. Uang banyak tak sebanding dengan keselamatanmu. Bu, akan ku ingat. Bukankah ini yang di rumah sakit yang sok mau mati itu? Pas menipu 20 juta rupiah, langsung sembuh. Uangnya obat ajaib ya. Benar banget, menurutku dia nggak sakit, cuma mau menipu. Semuanya, lihatlah, ini penipu unit 903. Pura-pura sakit buat menipu uang kita. Aura hitam yang sangat kuat mengelilingi keluarga kalian. Sayang sekali, sayang sekali. Kamu ngomong apa sih? Kamu mau ngapain? Ma, ibu kenapa? Dokter bilang, ibu terlalu tertekan, mental belum sepenuhnya pulih, jangan ketemu mereka lagi. Tak sampai 3 hari, pasti kena bencana. Tunggu saja, kalau tak percaya. Dasar wanita gila, sudah menipu uang, malah mengutuk kami. Kamu pasti mau masuk rumah sakit lagi. Sudah lihat, sudah mulai. Kesialan sudah mulai menyebar. Keluarga Rizky ini jangan-jangan kena hal gaib. Nenek ini biasanya sangat galak. Entahlah. Dasar tua bangka, berani mengutuk bayi kami. Mati kau saja, tak ada yang bisa mengaturmu. Kau yang tua bangka, keluarga Rizky, kalian tak ada yang baik. Anak yang lahir tak punya anus. Kak Sari, Kak Ratna, kutemui kalian hari ini karena Kak Ratna lapor bahwa Kak Sari di koridor bilang hal tak baik. Ganggu harmoni warga. Kak Ratna, Anda duluan. Pak Budi, Anda harus memihak kami. Dia tak cuma menipu 20 juta rupiah.
Sekarang tiap hari di depan rumah bermain hantu. Mengutuk keluarga kami, mengutuk anakku yang belum lahir. Katanya kami kena bencana. Gimana mau hidup begini? Pak Budi, kami juga tak mau. Sejak ibu masuk RS karena mereka, dia jadi sakit. Dokter bilang ini gangguan mental akibat stres. Kadang sadar, kadang bingung. Dia selalu bilang melihat hal tak wajar. Ibu bilang saat melihat Tante Ratna, dia melihat aura hitam mengelilingi mereka. Lalu dia mulai ngomong ngawur. Kami juga takut. 2 hari lalu, dia bilang ada bencana. Tetangga di atas Tante Ratna pipa bocor dan merendam terasnya. Kami bisa apa? Kami ini yang jadi korban. Pak Budi, aku mohon, suruh mereka menjauh dari kami. Saat melihat mereka, aku merasa aura hitamnya menyerang. Aku takut sial mereka akan merugikan kami. Ibu Ratna, lihat, kamu bikin dia jadi seperti ini. Kondisi Kak Sari sekarang khusus, butuh tenang. Pak Budi, demi keduanya, aku ada beberapa permintaan. Pertama, agar aku tak tertekan lagi, jangan ganggu kami. Kedua, koridor itu area umum, tak boleh ada yang berteriak dan memaki. Ketiga, yang terpenting, Aku sakit saat melihat mereka. mohon mereka jangan muncul di depanku. Permintaan ini masuk akal. Intan, Ibu Ratna, dengarkan, mulai sekarang saling mengerti. Jangan ribut lagi. Memuaskan sekali. Bu, hari ini di Arki, Ibu sungguh hebat. Wajah Ibu Ratna langsung pucat, tapi diagnosa itu beneran. Ibu minta teman dokter buat hadapi orang yang percaya gaib dan takut karma harus lebih mistis darinya. Dia kan sangat sayang anaknya. Kita manfaatkan kelemahan ini biar dia merasa kita pembawa sial anaknya. Dia galak, kamu harus lebih licik darinya. Biar dia takut padamu, biar dia tak berani ganggu. Ibu, kok ibu tahu atapnya bocor? Hebat banget. Dasar anakku, mataku masih sehat. Pas ngobrol sama Tante Lina, kulihat sendiri airnya bocor. Pas tanya, ternyata atapnya. Mereka pakai cucu buat alasan. Kita buat membawa sial. Lihat siapa yang menang. Ibu hebat, sangat hebat. Bu, ada temuan besar. Sepertinya tebakanku benar. Lihat, itu mobil Intan. Seingatku suaminya, Rizky tak punya SIM. Dia sendiri yang mengemudinya. Tapi aku beberapa kali lihat ada pria asing mengemudi mobilnya masuk keluar. Maksudmu? Tadi pas bayar parkir, mobilku ternyata tergores. Jadi aku cek CCTV parkiran. Tebak apa? Nampak apa? Ternyata 2 minggu terakhir, pria itu mengemudi 5 kali mobil Intan. Dan selalu saat Ibu Ratna dan Rizky tak ada di rumah, dia bawa Intan keluar. Beberapa jam kemudian, baru antar dia pulang sendiri. Menurut Ibu, siapa yang mengemudikan mobilnya? Wah, ini benar-benar bukti kuat. Sudah kuduga, Rizky itu kelihatan payah, gak bisa ngatur istri. Ternyata anak dalam kandungan Intan bukan darah daging keluarga Rizky. Tapi Bu, cuma rekaman CCTV masuk keluar kurang. Kalau mereka ngeles bilang cuma teman atau supir ojek, kita nggak bisa apa-apa. Kita harus dapat bukti yang lebih langsung. Terus gimana? Nggak mungkin kita menerobos ke rumahnya, kan? Ede, setelah Intan hamil, dia selalu beli suplemen di toko bayi depan kompleks. Depan toko itu ada CCTV. Dan setiap kali bertemu pria itu, kemungkinan besar di bangku dekat kompleks. Aku akan coba minta rekaman CCTV dan rekam langsung. Halo, selamat datang. Beberapa hari lalu, aku beli beberapa paket pembalut dan ketinggalan tas di sini. Oh, gitu. Tapi belakangan kami nggak lihat ada tas di sini. Apa mungkin diambil orang lain? Kita lihat rekaman CCTV saja. Baiklah. Oke, makasih. Aku cari di tempat lain saja. Menderita ya, sayang. Pas anaknya lahir, aku bawa kamu dan anak pergi dari sini. Gak usah lihat muka Rizky si payah itu lagi. Kang Bimo, aku nunggu omongan ini. Nggak kayak dia, selain dimanja ibunya, dia nggak bisa apa-apa. Dasar bodoh, dia pikir kandunganku anaknya. Bu, kenapa ibu balik? Ibu lupa bawa kacamata. Balik ambil. Wah, Tante Rana, cepat sekali Tante balik. Mau Tante bagus ya hari ini.
Siapa yang mau berbaik, pasti ada niat buruk. Bukan urusanmu. Rumahmu ada tikus. Besar sekali. Di mana? Biar kau lihat. Dia bohong. Minggu lalu baru disemprot. Mana ada tikusnya? Nenek sihir tua. Sering bikin kaget. Mewujudkan siapa? Tak berbuat salah. Tak takut hantu. Ada orang yang punya rahasia. Makanya gampang kaget. Bu, ini kacamata ibu. Cepat pergi main kartu. Jangan marah sama mereka. Hampir saja. Tadi hampir ketahuan nenek tua. Jangan kesini dulu. Takut apa? Kalaupun nenek tua itu masuk, aku cuma sepupumu. Mereka tak ada yang lihat kita bersama. Yang ngomongin cuma fitnah. Bagus. Drama yang seru. Intan ini nyalinya besar. Harusnya tadi aku bawa video ini ke depan Ibu Ratna. Biar dia lihat jelas sifat asli menantunya. Bu, jangan gegabah. Kalau dibawa sekarang, memang bisa buat rumahnya kacau. Tapi apa Ibu pikir? Kalau Ibu Ratna demi nama baik putranya menutupinya? Atau malah membalas, bilang kita memalsukan video ini. Gimana? Terus, gimana dong? Kalau sampai ke pengadilan, bukti rekaman diam-diam ini belum tentu kuat di mata hukum. Kita kan punya buktinya. Masa dibiarkan? Terlalu untung buat mereka. Tentu tak bisa. Bukan cuma itu. Kita harus buat bom ini meledak di rumah mereka. Biar Ibu Ratna sendiri yang nyalakan sumbunya. Gimana caranya? Bu, kita punya 2 kartu S. Pertama, kita punya bukti. Kedua, mereka belum tahu. Ini disebut celah informasi. Kita bisa manfaatkan celah informasi ini buat jebakan, ungkap aib mereka. Nanti, mereka tak bisa mengelak. Nah, trik ini namanya apa? Pinjam tangan orang lain. Wah, bukankah ini ibu dan anak pencari masalah? Mau cari untung dari siapa lagi? Kami jalan sendiri, bukan urusanmu. Bukan urusanku. Jalan ini milik kalian. Aku bilang, ada orang seumur hidup tak lihat barang bagus. Melihat menantuku hamil dan dapat banyak hadiah mahal, pasti kalian iri sekali. Ibu, jangan gitu. Mungkin mereka belum pernah lihat. Lagian, gadis tua tak laku. Tak beruntung hamil dan dapat banyak barang bagus. Tentu saja, ini pewaris tunggal keluarga besar Rizky. Rizky sengaja minta orang beli sarang walet dari luar negeri. Tak rela disentuh orang lain. Tak seperti orang-orang, anak saja tak bisa punya. Sendirian seumur hidup. Ayam betina tak bisa bertelur. Ibu Ratna, jaga bicaramu. Jaga ucapanmu. Awas, karma menimpa anakmu. Berani mengutuk kami. Dengar ya, janin Intan berdarah mulia. Pembawa sial sepertimu tak pantas menyentuhnya. Dengar itu. Itu pantas disebut ucapan manusia. Apa maksudnya gadis tua tak laku? Dia memaki kita. Bikin emosi. Aku temui dia sekarang. Bu, jangan marah. Makin dia begini, makin mudah rencana kita berhasil. Rencana apa? Bu, ibu tak sadar? Kelemahan terbesar Ibu Ratna adalah kesombongannya dan janin di perut Intan. Dia yakin janin di perut Intan itu anak putranya. Makanya dia suka pamer. Siapapun yang beri hadiah mahal untuk bayi ini, dia pasti terima dan jadikan bahan pamer. Bukannya dia bilang banyaknya incar. Kalau gitu, kita buat satu orang yang mengincarnya. Bukannya dia suka pamer hadiah. Kita beri dia hadiah besar. Maksudmu, besok kita suruh pengagung ini kirim hadiah besar ke rumahnya? Kari siapa? Halo, ini rumah Ibu Intan kan? Ada paket untuk Anda, harus diantar langsung dan ditandatangani sendiri. Tolong tanda tangan. Cat Intan. Belum lama ini dia nggak beli apa-apa. Sini. Abang, tadi yang dikirim ke unit 904 itu apa? Kotaknya cantik banget. Buat bayi yang belum lahirnya kan? Bagus banget. Tante jeli banget. Paket bayi impor langsung dari luar negeri, mahal banget. Pasti mahal banget ya. Dari siapa? Pemurah banget. Liontin keselamatan ini khusus ku ambil buatmu dan bayi kita. Semoga melindungi kalian berdua. Selalu mencintaimu, Bimo. Panggilan Rizky kita bukan Bimo. Bu, apa ini? Siapa pengirimnya? Coba lihat sendiri. Lihat Bimomu, untukmu dan bayimu memberi hadiah besar. Bu, ini salah paham. Pasti salah alamat. Ya, pasti salah alamat. Salah alamat. Nama di labelnya, nomor dan alamatnya jelas.
Bahkan soal kehamilanmu dia tahu dengan jelas. Intan, berani sekali kamu. Berani di depan mataku selingkuhi anakku. Kan Bu, ini pasti lelucon orang. Ada yang mau menjebakku. Ya, pasti ibu dan anak unit 903. Mereka iri padaku, sengaja bikin ini untuk merusak keluarga kita. Gimana aku mau percaya? Kalau hari ini tak jelaskan, aku usir kamu dan anak haram ini dari keluarga Rizky. Kalian dengar belum? Sepertinya ada masalah besar di unit 904. Kemarin aku dengar di dalam ribut besar, jatuhin kelas dan saling maki. Sepertinya menantunya selingkuh. Masa? Intan kelihatan anak yang baik. Siapa tahu? Aku dengar si nenek itu makiannya kasar banget, nyebut-nyebut soal kesayangan. Penampilan memang bisa menipu. Bayangin, kau itu benar, anak di kandungannya itu pasti bakal heboh. Nah, trikmu ini sungguh hebat, tanpa kekerasan. Lihat si nenek itu. Pasti dia sangat cemas sekarang. Tak tenang. Ini cuma pembuka. Drama baru dimulai. Ibu Ratna yang curigaan dan egois, anak di kandungan menantunya lebih penting dari nyawa. Trik kita hari ini adalah menanamkan benih keraguan di hatinya. Jika benih ini tumbuh, lebih ampuh dari 100 kali ribut dengannya. Benar, cabut dari akarnya. Selang hatinya. Trikmu ini jauh lebih hebat dari caraku. Jadi, karena benih sudah ditanam, mending kita dorong mereka lagi. Berikan benih ini air dan pupuk biar cepat tumbuh. Tuh niatku, Bu. Kita harus buat kesempatan, biar Ibu Ratna lihat sendiri. Lihat sendiri, paling memukul. Nak, yang kamu bilang kemarin, itu beneran atau enggak? Ibu hamil di lantai 9 itu beneran sama pria lain. Ma, mana mungkin aku bohong. Kemarin sore di bawah, aku lihat sendiri di kafe. Pria itu terlihat sopan, jauh lebih segar dari suaminya. Mereka duduk berdekatan, pria itu suapin dia makan kue, lapin mulutnya. Sangat intim. Yang nggak tahu, bisa mikir mereka pacaran. Jangan asal ngomong, udah hamil, suaminya nggak peduli. Entahlah, suaminya sibuk kerja seharian, kayaknya nggak mikirin ini. Lagian, dia jaga rahasia. Kalau aku nggak kebetulan lihat, aku nggak bakal tahu. Menurut ibu, anak di kandungannya? Ibu hamil di lantai 9. Apa itu yang selalu disayang mertuanya? Mertuanya juga selalu pamer di kompleks. Mungkin benar. Beberapa hari lalu aku lihat dia tunggu mobil di gerbang. Pria asing jemput dia. Aku kira kerabatnya. Kalau benar, mertuanya pasti marah besar. Kalau bukan darah dagingnya, malu besar. Lantai 9, ibu hamil. Jangan-jangan Intan? Intan, ibu janji sama Tante Lina, main mahjong semalaman, makan malam, dan besok pagi nggak usah urus ibu. Jaga dirimu baik-baik. Dan juga bayi di kandunganmu. Baik, Bu. Mainlah yang asyik, Bu. Jangan khawatir. Pak, ikuti mobil putih di depan. Siap. Kita nonton yang mana? Aku udah pesan. Siang bolong begini, berani ke tempat begini. Bioskop pribadi. Siapa tahu kalian berbuat mesum di dalam sana. Cepat ke sini, pusatnya Harmoni. Bioskop layar bintang lantai 5. Kalau nggak cepet, istrimu bakal kabur sama pria lain. Ibu lihat sendiri, mereka masuk ke ruang VIP. Bu, ibu mikir ngawur lagi ya? Intan bilang dia ketemu klien. Klien? Ada klien yang berpelukan masuk bioskop pribadi? Ibu kirim lokasinya. Cepat ke sini. Hari ini ibu mau kamu lihat sendiri. Sifat asuh di jalan itu. Intan, dasar jarang tak tahu malu. Keluar kau sekarang! Di siang bolong begini, wanita yang sudah beristri berani berbuat hal tak tahu malu. Asal kau tahu, hari ini kau tamat. Kok dia bisa ke sini? Tante, tenanglah. Ini tempat umum. Ini akan mengganggu tamu lain. Minggir kau! Di dalam ada pasangan brengsek yang selingkuh. Aku ini mertuanya. Hari ini aku akan bertindak, membersihkan aib keluarga. Semua, cepat lihat. Tolong nilailah sendiri. Anakku susah payah cari uang buat keluarga. Menantuku ini malah pakai uang anakku buat biayain pria simpanan. Zaman memang sudah gila. Moralnya hancur. Bu ngapain bikin ribut? Nak, kau datang pas banget. Lihatlah istrimu yang baik. Sudah hamil masih selingkuh. Dasar jalang. Apa kau tak merasa bersalah pada anakku? Apaan kamu ini? Apa-apaan? Rizky, ibumu terus ngawasin aku tiap hari. Aku nggak boleh punya kebebasan. Dasar jalang, masih berani ngeles. Kalian berduaan di sini bisa ngapain yang baik? Lepaskan.
Nenek, jaga bicaramu. Intan sudah bilang, anakmu yang manja itu memang mandul. Kalian malah memaksanya punya anak. Yang tak bisa diberikan anakmu, aku bisa. Intinya, kita melakukan ini juga demi kebaikan anakmu. Sialan, omong kosong! Kubunuh kau! Ya ampun, ternyata suaminya mandul. Makanya mertuanya gila. Dasar bodoh, mungkin dia sendiri belum tahu. Berhenti! Pak, tolong tenang, Pak. Perutku sakit sekali. Pura-pura main acting lagi. Dasar jalang pembohong. Benturan cuma segitu sakitnya. Kau cuma mau memeras. Kandunganmu itu anak haram. Pantas kalau gugur. Biar tak kotori keluarga Rizky. Jangan banyak bicara. Darah! Coba lihat, dia berdarah. Ada darah di bawah roknya. Rizky, tolong. Karma. Benar-benar karma. Cepat, panggil ambulans! Anda keluarga pasien sudah lewat masa kritis. Tapi bayinya janin 20 minggu tak selamat. Selain itu, karena benturan berat ini, rahimnya rusak parah. Sulit hamil lagi nanti. Bayinya tiada. Asal kalian tahu, wanita itu murahan. Siapa anak di kandungannya? Tidak ada yang tahu. Aku cuma dorong dia pelan. Dia saja yang tak seimbang. Ibu Rana, video ini saat ini jumlah tontonan di internet sudah lebih dari 5 juta. Sekarang tak cukup hanya bilang cuma mendorongnya pelan. Setiap kata yang Anda ucapkan sudah didengar seluruh rakyat. Tuan Rizky, perbuatan ibumu sudah berdampak buruk pada bioskop kami. Kami butuh Anda sebagai keluarga dan pihak terkait untuk bantu klarifikasi. Pasien sudah lewat masa kritis, tapi bayinya janin 20 minggu. Tak selamat. Bu, sebenarnya ibu lakukan apa? Masih punya muka kembali, pembawa sial. Membuat keluarga kita kacau. Kau puas? Rumah? Ini bukan rumah lagi. Aku kembali untuk mengambil barangku. Tapi aku akan mengambil segalanya, termasuk nyawa yang kalian utang padaku. Intan, maaf. Maafmu itu, simpanlah bilang ke hakim. Nasabah terhormat, menurut putusan penahanan aset, akun Anda 0942 telah dibekukan. Apa? Dibekukan? Kau yang melakukannya! Dasar jalang! Kau mau apa sebenarnya? Kau mau hancurkan anakku! Ini baru awal. Rizky, kau pikir aku tak tahu? Selama ini di belakangku kau lakukan hal kotor. Aku simpan rahasia untukmu. Apa balasannya? Ibu Ratna, kau selalu bilang aku mengincar uang keluarga Rizky. Sekarang, biar kalian merasakan rasanya kehilangan segalanya. Di sini, semua bukti kau terima suap. Aku sudah kirim 1 salinannya ke perusahaanmu. Ini untuk polisi. Aku berterima kasih telah mengajariku untuk mencabut hingga ke akarnya. Ya ampun, pasti dia minta bantuan orang hebat. Dengan serangan ini, mereka pasti hancur. Ini bukan sekadar melawan balik, tapi langsung hancurkan temboknya. Dia dipaksa jadi pedang tajam. Keluarga Rizky benar-benar tamat. Rizky, semua bukti telah diverifikasi. Kami akan segera serahkan ke pihak berwenang. Siapkan diri untuk dipanggil. Nak, kamu mau apa? Kita tak pindah. Ini rumah kita. Rumah? Kita tak punya rumah lagi. Aku bersalah. Aku akan dipenjara. Rumah ini tak bisa diselamatkan. Ada apa sebenarnya? Kamu belum tahu, cara Intan itu sangat kejam. Dia ke pengadilan menuntut Ibu Ratna atas penganiayaan. Lalu langsung lapor ke divisi disiplin kantor Rizky. Perusahaan langsung memecatnya. Kenapa mereka mulai berkemas? Kemarin dengar dari menantu, nilai kasus Rizky sangat besar, tak mampu bayar. Pengadilan sudah putuskan lelang rumah ini untuk bayar utang dan ganti rugi. Serius? Rumah pun dilelang? Lalu ibu dan anak itu tinggal di mana? Syukurin, ini karma mereka. Kabarnya setelah diwelan, sisa uangnya harus ganti rugi ke Intan. Ya ampun. Langsung dihabisi. Semua gara-gara jarang itu. Pembawa sia. Kalau bukan karena dia, mana mungkin keluarga kita jadi begini? Dia itu iblis. Dia baru puas kalau hancurkan kita semua. Diam! Salahkan dirimu sendiri. Kalau bukan karena kamu yang tak masuk akal dan terlalu menekan, apa Intan akan begini pada kita? Kalau bukan karena kamu yang terlalu memanjakanku, apa aku akan korupsi? Keluarga
Keluarga hancur begini, semua gara-gara kamu. Ini juga demi kamu. Aku cuma tak mau kamu menderita. Jalang itu hamil anak karang. Ini juga salahku? Apa urusannya denganmu? Itu lebih baik daripada sekarang tak punya apa-apa. Cepat pergi! Sudah terima surat pengadilan, kan? Rumah ini akan disita untuk utang. Kalau masih tak mau pergi, aku lapor polisi. Jika sial dari Tuhan, masih bisa diatasi. Tapi kalau sial sendiri, tak bisa dihindari. Nak, besok ibu pulang ke kampung. Urusan di kota ini sangat merepotkan. Bu, biar aku antar. Nah, kamu juga di gedung 9 kan? Kami baru pindah ke unit 904. Ini aturan gedung baruku. Kita kan tetangga sekarang. Tolong dimaklumi, menantuku ini sedang hamil. Astaga, kok ada yang lebih parah lagi?